satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih serta karunia-Mu kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami dapat menjalani kehidupan kami, dapat mempergunakan hidup kami hingga pada saat ini, itu semua berkat dari kehendak-Mu. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami, berbagai kegiatan yang telah kami rencanakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dan membimbing kami, agar apa yang telah kami rencanakan untuk dilaksanakan pada hari ini Tuhan, dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar, memahami, dan juga melaksanakan apa yang Engkau kabarkan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Untuk membuka renungan kita pada hari ini, mari kita membuka Alkitab kita. Terdapat di Yesaya 44 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Songonondo hatani Jehovah, Raja di Israel dohot si palua ibana, Jehovah Zebaot. Audo parjolo jalaudo parpudi, jaladanga dong di bata dukon niau. Dan dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tentu kita bisa memahami bahwa ayat ini berasal dari Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya menuliskan kitab ini itu dalam masa bangsa Israel sedang mengalami pembuangan. Artinya bangsa Israel mengalami apa yang dinamakan penderitaan. Berbagai tantangan dan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Mereka hidup dengan kesengsaraan, dengan ketidakbaikan dalam hidupnya tersebut, dalam kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Pada akhirnya mereka merasa bingung, mereka merasa pasrah akan kehidupannya, ditambah banyak orang di sekeliling bangsa Israel yang sedang atau sudah menjadi penyembah berhala. Tentunya setiap orang yang mengalami penderitaan, mengalami titik terendah dalam hidupnya, akan gampang untuk dipengaruhi, akan gampang untuk terombang-ambing. Dan hal ini jugalah yang mungkin dirasakan oleh bangsa Israel. Diombang-ambingkan serta diuji iman mereka. Dalam penderitaan ini, apakah mereka harus ikut menyembah berhala atau tetap setia kepada Allah itu sendiri? Sehingga Allah kemudian membawakan janji keselamatan kepada bangsa Israel yang terbuang ini melalui Nabi Yesaya, dan kemudian diberikan atau disampaikan kepada bangsa Israel. Terkhususnya di pasal 44 ayat 6 yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini, kita mendapatkan pesan. Bangsa Israel pada saat itu juga mendapatkan pesan. Siapakah Allah itu? Dan bagaimana Ia berkuasa? Ayat ini berisikan penekanan tentang siapakah Allah itu. Ia adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Kalau dalam kitab Wahyu, kita mengenal dengan istilah Alfa dan Omega. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Allah adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Artinya Ia sudah lebih dulu ada dan Ia
juga tetap akan ada di masa yang kemudian. Tidak ada yang lain daripada Allah. Allah telah berkarya dari jauh-jauh hari dan akan tetap berkarya di jauh-jauh hari yang kemudian. Dan tidak akan ada seorang pun, siapapun tidak akan ada yang bisa seperti itu. Allah adalah satu-satunya dan tidak tertandingi. Jika kita melihat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tentunya kita pernah merasakan penderitaan, merasakan kesengsaraan, hidup dalam titik terendah kita. Dan dalam momen-momen itu terkadang kita bingung, di mana Allah itu ada. Apakah Allah tidak menyelamatkan hidup kita sehingga kita mengalami penderitaan yang begitu hebat, mengalami kesengsaraan yang begitu hebat? Bahkan mungkin kita berpikir untuk mencari keselamatan di tempat-tempat lain. Pergi ke dukun untuk mencari kekayaan, mengandalkan manusia untuk dapat menolong kita tanpa memperhatikan Tuhan. Apakah itu cara yang dapat kita ambil? Tentunya itu adalah pilihan. Apakah kita mau mengandalkan dukun atau mengandalkan manusia, atau justru kita mau mengandalkan Allah untuk dapat menyelamatkan kita? Tentunya jika kita memilih jalan-jalan lain, menyembah kepada orang lain, kepada hal-hal yang lainnya, mungkin kita merasa bahagia atau kehilangan kesengsaraan, tetapi itu hanya dalam pikiran kita atau itu hanya sementara. Karena apa yang kita jadikan sebagai jalan juga tidak kekal. Dukun akan binasa. Hal-hal lain juga akan binasa. Tetapi jika kita mengandalkan Allah sebagai jalan kita memperoleh keselamatan, maka kebahagiaan yang kita dapatkan, sukacita yang kita dapatkan, bahkan keselamatan yang kita dapatkan akan kekal. Karena Sang Pemberinya juga kekal, yang terdahulu dan yang terkemudian. Ia hadir pada masa apapun. Ia hadir pada kapanpun dan tidak dapat dibatasi. Sehingga hidup untuk setia kepada Allah adalah jalan tepat yang dapat kita laksanakan. Ia adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain yang seperti Dia. Ia dapat hadir dalam hidup kita bahkan sebelum kita lahir. Pada saat kita lahir, bahkan pada saat kita mengalami kematian, Allah dapat menyertai kita, dapat membimbing kita, dan memberikan keselamatan pada kita. Bahkan pada hari ini, kita juga telah diselamatkan oleh Allah. Sekarang bagaimana kita mau menyadari keselamatan yang diberikan oleh Allah? Bagaimana kita mau memaknai pemberian Allah, sukacita yang diberikan Allah kepada kita saat ini? Terkadang kita yang tidak menyadarinya. Bukan Allah tidak menyelamatkan, tetapi kita yang tidak menyadari bahwa kita telah diselamatkan. Sehingga marilah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita menanamkan dalam pemikiran kita untuk konsisten bahwa Allah adalah satu-satunya untuk dapat mendapatkan keselamatan. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita muliakan. Karena Allah adalah Allah yang tidak tertandingi. Tidak ada yang lain yang bisa menjadi seperti Dia. Ia tidak tertandingi, Ia satu-satunya dan Ialah pemberi keselamatan kepada kita. Amin.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.